Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Semoga pada hari ini anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Ya, jika minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menulis pidato atau bagaimana menyiapkan pidato di depan umum. Nah, kita sudah pelajari apa itu pidato, bagaimana ciri-ciri pidato. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, cara memersuasi. Nah, jadi kan namanya itu adalah pidato persuasif, ya kan? Yang namanya pidato persuasif artinya ya pidato tersebut harus bisa mengajak ataupun mendorong dan memengaruhi orang lain supaya orang lain itu atau audiens bisa terajak ketika sudah mendengarkan pidato tersebut. Jadi ketika seseorang sudah mendengarkan pidato ataupun sebuah nasihat yang diberikan, nah jika ada perubahan dalam dirinya berarti memang benar pidato itu adalah pidato persuasif yang dapat mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik. Nah, lalu bagaimana cara memersuasi atau mengajak seseorang? Ya tentunya pada dasarnya ya sebenarnya untuk mengajak seseorang itu tidak mudah anak-anak ustazah, apalagi kita yang namanya kita itu manusia itu memiliki pandangan ataupun logika yang berbeda-beda dalam memahami sesuatu, ya kan? Apa yang mungkin kita cocok ya dengan kita belum tentu itu cocok dengan orang lain. Maka dari itu untuk memersuasi orang lain, untuk mengajak orang lain itu tidak mudah, tetapi tidak sulit juga. Insya Allah bisa dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengajak orang lain untuk bisa berbuat kebaikan. Nah, lalu pada materi kita ini bagaimana sih cara memersuasi supaya atau agar orang tersebut, audiens tersebut dapat terajak dan dapat mengikuti arahan-arahan yang kita berikan. Nah, yang pertama kita harus memperhatikan etika. Ya, etika maksudnya adalah etika itu perilaku ya, istilahnya. Kita coba contohkan pertama sekali dengan perilaku kita. Jadi kita yang menyampaikan suatu pidato, entah itu berupa nasihat, ajakan dan lain-lain, tentu kita haruslah mencontohkan dulu sebelumnya dari diri kita. Kan seperti itu. Seperti ustazah katakan minggu lalu, kalau kita adalah orang yang pemalas, lalu kita misalnya di depan orang atau berpidato kita mengajak orang lain untuk rajin, orang juga tidak akan percaya dengan kita karena kita sendiri saja tidak menunjukkan etika yang baik, kan seperti itu. Nah, jadi kunci pertama untuk mendorong seseorang melakukan perubahan adalah ya kita harus tahu atau kita memang memiliki etika yang sama seperti apa yang sudah kita sampaikan, sehingga seseorang itu lebih mudah untuk percaya ya, seperti itu ya. Contoh etika, kata-kata etika ini ada di dalam tabel. Misalnya, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Coba pikirkan. Nah, kata coba pikirkan ini dapat menggugah perilaku seseorang. Jadi di sini penulis mencoba untuk membuka pikiran kita ya terhadap sesuatu kenyataan ataupun fakta-fakta yang memang sudah ada di sekitar kita. Kita harus sadar. Ya kan? Lalu selain coba pikirkan, kata-kata yang bisa kita gunakan untuk memersuasi seseorang adalah misalnya coba bayangkan ya, coba renungkan, seperti itu. Nah, itu
adalah salah satu kata-kata yang mungkin akan menggugah yang namanya hati kita serta membuka yang namanya pikiran kita, seperti itu ya. Jadi ingat, etika sangat diperlukan dalam menyampaikan sebuah pidato, pendekatan etika. Ya. Ya harus kita contohkan atau harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Nah, seperti itu anak-anak ustazah ya. Jadi contohnya coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Kalau kita membaca kalimat tersebut atau kita mendengarkan kalimat yang tadi ustazah ucapkan, itu ini ya otomatis akan terdorong pikiran kita untuk memang berpikir ataupun membayangkan, dan kita itu seolah-olah dapat merasakan. Nah, seperti itu ya, pentingnya kata-kata seperti ini. Boleh juga coba renungkan, coba misalnya coba pikirkan, coba renungkan, coba bayangkan. Nah, seperti itu. Ya, baik ya. Ini tadi contohnya. Yang kedua adalah yang kedua maksud ustazah adalah emosi. Apa itu emosi? Emosi ini adalah yang dapat menggugah perasaan audiens. Audiens. Ya. Contoh emosi misalnya tiba-tiba bisa menjadi sedih, atau tiba-tiba dia merasa tersadar, sangat tersayat hatinya ketika mendengar kenyataan-kenyataan yang diungkapkan dalam sebuah pidato. Kok cocok sekali ya pidato ini dengan pengalaman saya ya, atau cocok sekali pidato ini misalnya dengan perilaku saya yang saat ini. Nah, itu jadi sesuatu yang dapat menggugah emosi itu dapat memersuasikan seseorang. Jadi ingat, yang pertama tadi etika, yang kedua kita harus memperhatikan perasaan atau emosi. Dalam menyampaikan suatu pidato, kita harus memperhatikan yang namanya emosi yang dapat timbul atau efek emosi yang dapat ditimbulkan ya seseorang ketika dia sudah mendengar pidato tersebut. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, kata kita ini menunjukkan bukan hanya satu orang yang harus menyadari tentang cadangan daur ulang, seperti itu ya. Jadi ini bukan ditunjukkan kepada personal. Kata kita kita paham menunjukkan bahwasannya kita harus sama-sama mengubah misalnya menjadi suatu yang lebih baik. Kan dia mengatakan kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Nah, di sini orang yang berpidato tersebut membuat kita tersadar ya akan terbatasnya sumber daya alam kita. Sehingga kalau sudah terkena kata-kata ini ke hati kita, tergugahlah yang namanya emosi kita. Emosi kita menjadi menjadi tersadarlah kita, atau kita semakin merasa emosi bahwasannya apa yang selama ini kita lakukan perasaan-perasaan seperti itulah ya, perasaan bersalah ya kan, seperti itu kan. Emosi itu contoh misalnya perasaan bersalah, itu bisa perasaan bersalah akan tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, seperti itu. Jadi ya, ini tadi adalah dapat menggugah perasaan audiens ya, menyadari bahwa untuk sama-sama menyadari bahwa kita ini Indonesia ini sudah sangat terbatas yang namanya cadangan sumber daya alam. Lalu kalau kita sudah tahu terbatas, apa nih tahap selanjutnya, langkah selanjutnya kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat untuk ya mencegahnya keterbatasan tersebut. Nah, itu ya maksudnya ya. Nah, jadi kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, jadi dia kasih kita solusi. Nah,
Jadi di sini penulis itu memberikan kita solusi, yaitu kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Jadi bagaimana sih caranya agar sumber daya alam kita itu tidak terbatas? Nah, dia mengajak kita lagi dengan kata kita. Berarti bukan perorangan ya, paham ya? Karena kata kita ini digunakan bukan hanya untuk audiens, tetapi juga untuk si pembicara atau si pemberi pembaca pidato, itu maksudnya ya. Jadi di sini dia berikan solusi agar cadangan sumber daya alam itu tidak terbatas, maka kita harus melakukan daur ulang. Nah, ini adalah perubahan atau ajakan untuk kita semua masyarakat, bukan hanya audiens tetapi juga orang yang memberikan pesan-pesan dalam suatu pidato. Sebenarnya untuk emosi ini menggugah perasaan audiens ini memang tergantung orangnya juga. Terkadang di luar kendali kita sudah misalnya betul-betul kita menunjukkan fakta-fakta, menggugah perasaan emosi audiens dengan merasa bersalah akan tingkah laku mereka atau perbuatan mereka. Tetapi kalau memang itu tadi lah ya, kalau memang hatinya keras, tahu kan hati yang keras itu, maka dia akan susah menerima nasihat. Sadar sendiri saja ya anak-anak ustazah, bagaimana sih hati yang keras itu, kan seperti itu. Maka ustazah tambahlah sedikit ya, yang membuat hati keras itu karena ya sesuatu maksiat yang pernah kita perbuat. Jadi terkadang kita itu sudah berusaha memberi nasihat ke orang lain. Kan kalau pidato itu kan kita pasti adalah pastilah itu nasihat, mengajak itu kan salah satu nasihat ya, sarana untuk nasihat menasehati. Namun ketika yang sudah kita berikan sebuah solusi atau nasihat tidak diterima, kita jangan kecil hati. Ya, kita jangan kecil hati karena Allah lah yang memang maha merubah atau membolak-balikan hati. Yang terpenting kita fokus tujuan. Fokus tujuannya adalah untuk mengajak seseorang berubah menjadi yang lebih baik. Jadi itu ya tujuan kita supaya tidak melenceng. Jangan tujuannya itu adalah untuk bisa ya 100% didengar orang lain, tidak. Itu tidak bisa seperti itu karena memang tidak semua orang itu sama dan setiap kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ya, ini sangat penting untuk nanti kalian ke depan. Kalau kalian misalnya latihan leadership misalnya seperti itu kan, kalian harus sering berbicara di depan umum. Jadi intinya kalau kita mau belajar berbicara di depan umum, yaitu kita kita harus tahu tujuan kita. Tujuan kita adalah hanya untuk mempengaruhi hidup orang lain menjadi lebih baik. Ya, kalau mereka dengar ya alhamdulillah. Ketika mereka tidak tergugah perasaannya, kita jangan kecil hati, ya. Lalu yang ketiga itu ada logika. Apa yang dimaksud dengan logika? Logika ini adalah buat sesuatu itu masuk akal. Ya, buat sesuatu itu masuk akal, jangan di luar logika yang tidak yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Hindari pidato-pidato yang seperti itu. Contohnya ya seperti ini. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Kata-kata seperti ini ini merupakan kata-kata argumen. Apa itu kata-kata argumen? Kata argumen itu adalah sebuah pendapat yang dapat dibuktikan dengan fakta maupun data-data. Ya, jadi dia katakan tadi kan daur ulang adalah hal benar yang harus kita lakukan. Nah, ini benar. Kita semua memang harus melakukan yang namanya daur ulang tersebut untuk menyelamatkan alam kita, kan seperti itu kan. Lalu dia mengatakan memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ya, ini kata-kata yang dapat dipertanggungjawabkan, yang masuk ke dalam logika kita. Kenapa? Misal, kalau kita memubazirkan suatu sumber daya alam pada saat sekarang, ya kan, tentunya kan akan semakin terbatas nih sumber daya alam untuk kedepannya. Sehingga apa? Kita jadinya zolim terhadap generasi selanjutnya atau anak cucu kita di masa depan. Nah, inilah yang namanya tidak
tidak bermoral. Nah, seperti itu ya. Karena kan sesuatu yang mubazir itu dalam agama kita saja tidak diperbolehkan. Bahkan membuang air saja itu pun tidak diperbolehkan. Menggunakan air itu secukupnya. Nah, jadi paham ya maksud ustazah ya. Jadi harus sesuai logika yang masuk akal. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Kenapa ustazah kita bisa tidak bermoral karena misalnya memubazirkan sumber daya alam kita? Ya jelas lah, ini kan suatu kata-kata yang bisa dibuktikan dengan fakta. Karena kalau kita gunakan ya sumber daya alam kita itu tidak sesuai dengan porsi-porsinya, maka itu akan dapat mengurangi atau membuat terbatasnya cadangan sumber daya alam untuk masa depan ya, untuk selanjutnya, untuk anak cucu kita. Paham ya anak-anak ustazah ya? Jadi yang namanya logika ini berkaitan dengan yang namanya argumen. Contohnya kita bisa lihat logikanya pada model pidato persuasif Seven Suzuki. Contohnya itu adalah kita cari ya. Ini kata-kata sebenarnya Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaiki lubang pada lapisan ozon kita. Ini pun termasuk kata-kata yang berkaitan dengan emosi, ya kan? Dia menyuruh kita seolah-olah berpikir atas atas suatu perilaku yang sudah kita perbuat. Nah, misalnya ini termasuk ini karena ini argumen, kan katanya argumen di sini kan. Ini termasuk yang sesuai logika, ya. Di sini Anda adalah delegasi negara-negara Anda, pengusaha, anggota perhimpunan, wartawan atau politisi. Akan tetapi sebenarnya Anda adalah ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, dan Anda semua adalah anak dari seseorang. Ya kan, benar kan? Nah, ini contoh dari yang sesuai logika. Nah, itu tadi ya contohnya ya. Baik, kita baca. Sekarang kita masuk ke yang bagian D ya. D. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam suatu pidato. Nah, jadi dalam suatu pidato sangat diperlukan yang namanya gagasan ataupun pikiran atau sudut pandang dari penulis itu sendiri atau pembicara itu sendiri. Harus ada gagasan sebelum kita hadirkan suatu fakta maupun argumen. Kita harus dalam sebuah pidato itu kita harus mengungkapkan terlebih dahulu pendapat kita atau pandangan kita tentang suatu hal. Baru setelah itu kita uraikan dengan data-data yang sudah kita temui di lapangan. Bagaimana cara kita menuangkan gagasan serta pikiran kita? Nah, ini akan saya jelaskan. Pertama, membuat kerangka pikiran utama. Jika sudah menentukan pendekatan yang tepat, tentukan hal-hal utama yang harus disampaikan dalam pidatomu.
Jumlah hal penting atau utama yang kamu buat untuk meyakinkan audiens akan menentukan beberapa lama harus berpidato. 3 hingga 4 pikiran utama cukup untuk tidak terlalu lama atau terlalu singkat. Sebagai contoh, dalam pidato tentang daur ulang, pikiran utama pidatomu kemungkinannya yaitu daur ulang penghemat sumber daya alam, daur ulang mengurangi jumlah sampah, dan daur ulang itu murah. Anak-anak ustazah, sebenarnya kita kan sudah pernah mempelajari tentang gagasan pokok atau gagasan pikiran. Sebenarnya yang namanya gagasan pokok atau ide pokok itu merupakan memang pandangan seseorang atau pandangan penulis, ya, atau ide-ide penulis yang dikembangkan menjadi suatu penjelasan secara detail. Gagasan utama itu karena dia berupa nama pandangan ataupun opini, jadi dia hanya sedikit poin-poinnya saja dianya. Contoh, tadi kan ini dia mau membuat suatu pidato tentang daur ulang. Nah, jadi yang pertama, ini maksudnya yang paragraf pertama dia buatlah daur ulang menghemat sumber daya alam. Bagaimana daur ulang yang menghemat sumber daya alam itu seperti apa? Dia uraikanlah bagaimana langkah-langkahnya seperti itu di bawahnya. Ini paragraf pertama. Seperti itu. Lalu masuk ke paragraf kedua, sudah beda dia pembahasannya. Paragraf 2 tentang daur ulang mengurangi jumlah sampah. Nah, seperti itu kan, daur ulang mengurangi jumlah sampah. Dijelaskanlah bagaimana sih cara daur ulang itu supaya bisa mengurangi jumlah sampah. Contohnya dengan kita mengumpulkan sampah-sampah plastik itu kita pisahkan, ya kan. Sampah-sampah plastik itu kan banyak kegunaannya, kita bisa daur ulang menjadi suatu keterampilan atau kerajinan tangan, bisa buat bunga. Pernah kan lihat misalnya di televisi atau di berita apapun ada itu, misalnya kreasi anak-anak bangsa, dia dari daur ulang sampah itu dijadikannya lah kreasi lain, benda-benda yang bisa kita gunakan, bisa dibuatnya dompet, ya kan, bisa dibuatnya menjadi bunga, lalu juga hiasan-hiasan rumah seperti itu, atau bisa dibuatnya jadi pot, bisa seperti itu, pot-pot plastik kan ada kan, sederhana. Nah, itu maksudnya. Jadi ini bisa daur ulang mengurangi jumlah sampah, bisa diletakkan di paragraf kedua. Lalu yang ketiga, daur ulang itu murah katanya. Itu kan ingat ya, kan dia mengatakan daur ulang itu murah. Murah itu itu kan adalah opini pribadi seseorang, ya kan? Ya, mungkin ini orang yang sangat dia lihai dalam membuat suatu daur ulang, ya, dalam mendaur ulang sampah. Mungkin dia adalah orang yang memang ulet. Makanya dia mengatakan daur ulang itu murah. Cuman bagi kita yang misalnya pemula, bagi kita anak-anak yang malas misalnya, bisa saja daur ulang itu sangat sulit, mahal kita bilang. Nah, jadi ini masih sekedar opini, gagasannya. Nah, lalu dikembangkanlah menjadi argumen atau fakta-fakta. Kita buktikan, ya, apakah daur ulang itu murah atau tidak. Nah, itu caranya. Yaitu kita buktikan dengan yang lihai itu tadilah. Misalnya dia buktikan dengan misalnya dia hanya menggunakan atau memanfaatkan bahan-bahan yang ada seperti sampah-sampah plastik tersebut, sampah-sampah yang masih bisa dipergunakan, atau misalnya dia mencari bahan-bahan yang mudah didapat dan murah, misalnya lem gitu kan, seperti itu, tapi bisa menghasilkan bahan yang berkualitas. Jadi dia buat data-datanya, bagaimana cara daur ulang yang murah itu seperti apa, agar bisa memengaruhi pembaca. Ya, baik ya anak-anak ustazah, itu masuk ustazah tadi ya. Nah, contohnya lagi anak-anak ustazah, untuk yang baru pemula ingin berpidato, boleh kalian buat seperti ini, buat kerangka pikiran utamanya dulu. Nah, contoh, kan nggak mungkin lah, kita kan bukan bapak presiden atau bukan menteri yang memang pejabat-pejabat yang mungkin terbiasa dia dengan berbicara di depan umum. Jadi untuk yang baru mempelajari pidato, hindari pidato yang secara spontanitas. Tahu spontanitas? Tidak ada persiapan, itu harus dihindari karena dapat membuat rusak suasana hati serta pikiran Ananda. Jadi kalau baru boleh kita siapkan yang namanya membuat kerangka pikiran utama, yaitu dengan misalnya anak-anak ustazah nih disuruh berpidato di depan umum sewaktu apel misalnya, seperti itu kan. Anak-anak ustazah cari dulu topiknya. Oh, topiknya tentang sampah lah, boleh, tentang daur ulang tadi juga boleh.
atau tentang kebersihan, tentang kedisiplinan, gitu kan. Misal anak-anak ustazah mau membuat pidato itu tentang kedisiplinan, buatlah misalnya poin pertamanya gagasannya apa mau dibuat kayak ini kan. Mengenali misalnya apa itu kedisiplinan. Mungkin yang paragraf kedua tentang cara mudah untuk menjadi anak yang disiplin. Kan seperti itu. Mungkin paragraf 3 bisa misalnya istiqomah misalnya, atau konsisten untuk menjadi anak yang disiplin gitu. Jadi dibuat kerangkanya, nanti anak-anak ustazah uraikan dengan data itu maksud ustazah ya. Baik anak-anak ustazah, nanti untuk tugas coba cari di sini pidato Seven Suzuki tadi, cari 3 hal yang dapat memersuasi orang lain. Buat seperti ini ya, ini kan tadi ini tentang menanam pohon, ustazah tidak mau. Buat etika, emosi serta logikanya ini cari aja nak di pada pidato Seven Suzuki ini. Cari saja kalimatnya satu aja, satu contoh. Jadi setiap ini etika 1, emosi 1, logikanya 1. Paham ya nak ya? Jadi dibuat tugasnya cari ketiga hal itu atau ketiga hal tersebut dari pidato persuasif Seven Suzuki. Baik anak-anak ustazah ya. Jadi sampai di sini dulu materi yang ustazah berikan. Semoga apa yang sudah ustazah jelaskan dapat bermanfaat untuk anak-anak ustazah sekalian. Ya, sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.